Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mega Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mega Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mega Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di website kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah ungkapan yang selalu membasahi lisan kita dalam rangka mengingat Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, menjadikan Allah segala-galanya dalam kehidupan kita. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengingatkan, di antara Allah mencintai hambanya yang lisannya basah dengan zikrullah. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan kita pula
selalu basah dengan salawat dan salam. Selalu basah dengan mengingat keagungan Nabi. Sekaligus kita selalu berusaha mengikuti semua tuntunan Nabi. Semuanya untuk kebaikan dunia kita, semuanya untuk kemuliaan akhirat kita. Jamaah dan sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, kembali dalam program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Hikmah demi hikmah merupakan untayan nasihat. Karena kehidupan ini tanpa dibalut dengan hikmah, kehidupan ini akan menjadi kering, tidak bermakna, kurang bermakna. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diperkenankan untuk ngaji hikmah bersama Mekatur. Pada episode kali ini kita akan membahas hikmah 174, 175, dan juga 176. Kaitannya adalah bahwa manusia itu ditetapkan oleh Allah dua keadaannya. Keadaan senang maupun keadaan sulit. Keadaan lapang maupun keadaan sempit. Keadaan sakit maupun keadaan sehat. Dua-duanya akan menimpa siapapun tanpa terkecuali. Tapi bagi seorang salik, bagi mereka yang menempuh perjalanan ruhani menuju Allah, datangnya kesukaran. Itu adalah Id, hari raya mereka yang ingin melatih diri bertakarrub kepada Allah. Wurudul faqati a'yanul muridin. A'yadul muridin. Hari rayanya orang-orang arif, orang-orang yang ingin takarrub kepada Allah adalah saat Allah mengujinya dengan kesulitan, kesukaran, dengan keberatan, dan lain sebagainya. Bagi mereka, itulah hari raya. Mereka memanen. Apa yang dipanen? Panen pahala, panen ampunan dosa, panen kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Bagi mereka, pengalaman yang tiada terkira manakala mereka mampu bersabar atas kesulitan dan kesukaran. Disebutlah kesukaran membawa kepada kenikmatan. Dikatakan hilangnya kesukaran berarti hilangnya kesuksesan. Karenanya banyak orang-orang sukses ternyata mereka mengalami kesulitan, mengalami kesukaran. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bisa jadi kita bersakit-sakit dahulu. Namun kemudian kita akan bersenang-senang. Itulah ciri orang-orang yang sungguh-sungguh takarrub kepada Allah. Mereka tidak mengeluh saat sakit. Mereka tidak berputus asa saat sulit. Justru mereka malah menjadikannya hari raya. Bahagia mereka, senang mereka. Karena mereka ingin melatih diri mereka dengan riyadah-riyadah. Dengan latihan-latihan yang bersifat ruhani. Yang akan menyampaikan mereka menuju Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya bisa jadi, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, engkau memperoleh tambahan karunia justru dalam kesukaran, dalam kesulitan. Apa yang dalam puasa dan sholat mungkin tidak engkau dapatkan. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqati malam tajidhu fis shaumi was sholati. Sholat itu, puasa itu adalah merupakan bagian yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan kita. Dengan sholat kita mendapatkan berbagai hikmah. Tetapi ada hikmah-hikmah, ada anugerah-anugerah yang tidak dapat kita dapatkan karena sholat kita, karena puasa kita. Kita dapatkannya adalah karena kesulitan dan kesukaran. Ya, orang berpuasa harus bersabar. Orang sholat pun bersabar. Tetapi bayangkan kalau dia dalam keadaan sulit, maka sholatnya lebih sabar, lebih khusyuk. Kalau dia dalam keadaan sulit, maka puasanya pun lebih sabar dan lebih khusyuk. Bukankah keadaan manusia akan menjadikan dia berbeda dalam menjalankan apapun? Saat kita senang, mungkin kita kurang dekat dengan Allah. Tetap saja kita sholat, tetap saja kita puasa.
Tapi dalam keadaan sulit, kita lebih dekat kepada Allah. Sholatnya lebih khusyuk, ibadahnya lebih sering kita jalankan. Munajatnya terus-menerus kita lakukan. Maka itulah hikmah 175. Rubbama wajadta minal mazidi fil faqat malam tajidhu fis shaumi was shalah. Bisa jadi engkau memperoleh tambahan karunia Allah, rahmat dari Allah ketika dalam kesukaran, dalam kesulitan. Apa yang tidak engkau dapatkan ketika dalam sholatmu maupun dalam puasamu. Semuanya adalah mengingatkan bahwa kesukaran itu momentum ibadah. Kesulitan itu momentum taqarrub ilallah. Lihatlah Nabi Muhammad SAW. Ujian beliau lebih besar dari ujian kita. Lihatlah para sahabat. Ujian mereka itu lebih berat dari ujian kita. Nabi sendiri yang bersabda, asyadul bala al-anbiya, thumma alladhina yalunahu, thumma alladhina yalunahu. Allah tetapkan ujian itu lebih berat menimpa para nabi, kemudian orang-orang setelahnya, para sahabat, dan orang-orang semisalnya, yaitu para tabi'in. Bukan berarti bahwa kita tidak berat ujian kita. Namun, untuk menguatkan semangat kita, saat Allah uji, saat Allah subhanahu wa ta'ala malah menganugerahkan kesulitan dan kesukaran, kita jadikan momentum untuk hari raya kita, panen pahala, panen kebaikan, panen keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, al-faqatu busutul mawahib. Justru berbagai macam ujian, kesulitan, dan kesukaran itulah media hamparan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang ke sebuah taman yang sangat indah. Tentu kita menikmati taman yang indah karena perjalanan panjang kita menempuh kesulitan dan kesukaran. Kita beribadah umroh, beribadah haji. Sesungguhnya kita menikmati ibadah itu karena kita melakukan perjalanan panjang. Ada kesulitan, ada kesukaran, ada ujian, ada penat, ada letih. Bahagianya saat kita merasakan kesulitan-kesulitan itu. Tonggak dari kebahagiaan adalah manakala manusia tetap yakin kesulitan itu adalah hamparan-hamparan karunia Allah. Sejadah-sejadah anugerah Allah. Bukan malah kita menganggap kesulitan, kesukaran, dan ujian itu malah merupakan hukuman dari Allah. Bagi kita, bagi kalangan arifin billah, ujian berupa kesulitan, kesukaran, keletihan, kepayahan, itu adalah media kita semakin takarub kepada Allah. Karena kita yakin semuanya pasti datang dari Allah. Dan Allah hendak menguji kita. Ujiannya bisa kesenangan, ujiannya pula bisa kesulitan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Memang kami pasti akan menguji kalian. Apakah dengan yang kalian sukai atau yang kalian tidak sukai? Apakah dengan kesenangan, kenikmatan, atau dengan kesulitan dan kesukaran-kesukaran? Bagi seorang yang sedang menempuh perjalanan ruhani menuju Allah, kesulitan itu mereka jadikan sebagai media hamparan rahmat-rahmat Allah, hamparan anugerah dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, jamaah dan sahabat Mekatur, memaknai itu dengan lebih komprehensif, memaknainya dengan lebih mendalam. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kalau Allah anugerahkan kesenangan, media hamparan rahmat. Kemudian Allah pula menguji kita dengan kesulitan, media hamparan rahmat dan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semuanya hikmah-hikmah tadi mengingatkan kita bahwa itulah hakikat kita sebagai manusia. Bahwa Allah pasti menguji. Dan ujiannya bisa kebaikan, bisa kesenangan, bisa pula sebaliknya. Ujiannya adalah kesulitan dan kesukaran. Namun kesulitan dan kesukaran membawa kepada kenikmatan. Fa inna ma'al usri yusra. Kapan datangnya kemudahan? Setelah ada ujian yang bernama
kesulitan dan kesukaran. Insya Allah kita akan lanjutkan ngaji hikmah bersama Mekatur setelah pesan-pesan yang akan datang berikut ini.
Sahabat Mekatur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam. Kita akan membahas hikmah ke-177 dan juga hikmah ke-178. Hikmah 177 dan 178 berbicara tentang hakikat kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, di mana Allah tetapkan kita semuanya fakir, kita semuanya fuqara. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai semua manusia, tanpa terkecuali kalian itu adalah fakir. Fakir artinya tidak berdaya, tidak mampu, maka membutuhkan. Membutuhkan siapa? Al-Khaliq, yang maha segala-galanya. Dikatakan di hikmah 177, jika engkau menghendaki datangnya pemberian Allah kepadamu, maka bersungguh-sungguhlah dalam membuktikan, menunjukkan kefakiran dan kepayahanmu. Semakin kita menunjukkan kefakiran, mengakui ketidakberdayaan, semakin besar anugerah Allah untuk kita semuanya. Maka belantara kemiskinan, belantara ketidakberdayaan, menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, adalah justru akan membuka karunia Allah. Saat orang dalam kesulitan, saat kita dalam kepayahan, disitulah letaknya anugerah Allah. Innamas sadaqatu lil fuqara. Di surat At-Taubah ayat 60, Allah ingatkan, sungguh sedekah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang fakir. Antar manusia pun demikian. Allah pun akan memilih orang-orang yang fakir, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang mampu menunjukkan ketidakberdayaan dan kelemahannya untuk mendapatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tadi dimaknai dengan tafsir isyari, bahwa isyaratnya pemberian itu diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Anugerah Allah pun akan diberikan kepada mereka yang menunjukkan ketidakmampuan dan kelemahannya. Semakin kita mengiba, semakin kita menunjukkan bahwa kita tidak berdaya, semakin besar anugerah Allah untuk kita semuanya. Dilanjutkan hikmah 178. Ada 4 yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang pertama kata beliau, sadarilah, akuilah sifat-sifatmu, maka Allah akan mengangkat dengan sifat-sifatnya. Sifat Allah pasti maha segala-galanya. Sedangkan sifat kita adalah sifat manusia yang selalu diliputi oleh kelemahan, diliputi oleh kesalahan dan kekhilafan. Sebaik apapun kita, pasti ada salah dan khilafnya. Sehebat apapun kita, pasti sebenarnya ada celah ketidakberdayaan dan kelemahannya. Saat kita menyadari sifat-sifat kita, maka Allah akan menunjukkan sifat-sifatnya yang amat sangat mulia. Akuilah kehinaanmu, maka Allah akan membantu dengan kemuliaannya. Semakin kita mengakui memang kita hina, memang kita adalah makhluk yang tidak berdaya, justru Allah akan membantu dengan kemuliaannya yang amat sangat mulia. Akuilah ketidakberdayaanmu, niscaya Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Allah Maha Kuasa, maka semua makhluk pasti tidak berdaya tanpa kekuasaan Allah. Saat kita mau beramal, beraktivitas, bekerja, atau menjalankan apapun, kita menunjukkan ketidakberdayaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, dengan kuasamu ya Allah, dengan segenap sifat-sifatmu yang mulia ya Allah, hamba akan melakukan aktivitas, hamba akan beramal, hamba akan bekerja. Akuilah kelemahanmu, niscaya Allah akan membantu dengan kekuatannya. Kelemahan memang lawan dari kekuatan.
Allah tetapkan manusia dicipta dalam keadaan lemah. Khalaqakum min dha'fin. Allah mencipta kalian lemah. Saat kita pertama kali lahir ke dunia ini, maka kita benar-benar amat sangat lemah. Sangat membutuhkan kasih sayang, sangat membutuhkan pengasuhan dari orang tua, dari ibu, atau orang-orang yang di sekitar kita. Jika kita dibiarkan sendiri, tentu kita tidak bisa melakukan apapun. Paling kita mampu menangis saja, paling kita mampu melakukan hal yang tidak bisa difahami oleh orang-orang sekitar kita. Allah lah yang maha kuat, Allah lah yang maha segala-galanya. Manusia sejak awal dicipta dalam keadaan lemah, kemudian Allah anugerahkan kekuatan, kemampuan dalam berbagai aspeknya. Jadilah kita mampu, jadilah kita kuat, bukan karena kita kuat, tapi karena Allah anugerahkan kemampuan dan kekuatan. Selalu kita ucapkan, la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, melainkan itu berasal dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Disitulah 4 hal yang selalu kita tahqiqkan dalam diri kita sendiri. Tahaqqaq bi awsafika. Selalu akuilah dan sadarilah sifat-sifatmu yang tidak sempurna. Kemudian tahaqqaq bi dzullika. Akuilah kehinaanmu. Kemudian tahaqqaq bi ajzika. Akuilah ketidakberdayaanmu. Kemudian tahaqqaq bi dha'fika. Akuilah kelemahanmu. Semua pengakuan-pengakuan itu akan mengundang kekuatan dari Allah, kekuasaan dari Allah, anugerah dari Allah, kemuliaan dari Allah. Juga Allah berkenan mengangkat derajat mereka yang mengakui kelemahan, yang selalu mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya, jamaah Mekatur, sahabat semuanya, senantiasa mampu untuk mendapatkan banyak karunia Allah dengan cara kita menunjukkan ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kelemahan di hadapan Allah. Saat itulah Allah akan mengangkat, memuliakan, memberikan kemampuan sehingga kita mendapatkan banyak karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda untuk semua jamaah sahabat Mekatur yang selalu mengikuti semua program syiar melalui Mekatur. Jangan lupa share, like, subscribe, dan komen semua media sosial Mekatur Lizahra. Ila liqa, sampai bertemu pada ngaji hikmah di episode-episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.